Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Kasus intoleransi di kota Yogyakarta terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Diperlukan peran serta ketegasan dan keberanian masyarakat untuk terlibat melawan sikap intoleran untuk menangkal ancaman radikalisme. Radikalisme diyakini menjadi titik puncak dari sikap intoleransi. Berdasarkan survei Setara Institute, dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan sikap intoleran di Yogyakarta sebanyak 35 peristiwa. Sikap-sikap intoleran mayoritas terjadi karena adanya pembiaran oleh penyelenggara negara. Pemerintah yang seharusnya tegas dinilai masih sering berkompromi dengan kelompok intoleran. Dari aspek ekonomi politik, Mas. Nah, karena dalam riset kami temukan beberapa kelompok yang secara saya tidak katakan secara reguler, tapi secara berulang itu melakukan tindakan intoleransi. Ternyata kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang dalam situasi konflik ekonomi tertentu mereka berada di pihak keraton, misalnya di pihak pemerintah. Awal tahun 2016, warga Jogja dikejutkan dengan peristiwa penutupan paksa pesantren Waria Al-Fatah di Bantul. Pesantren Waria Al-Fatah sendiri telah berdiri sejak 2008. Ditutup setelah diancam akan disegel oleh ormas. Pertengahan 2016, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di kantor Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta dibubarkan polisi setelah mendapatkan ancaman dari ormas. Kultur masyarakatnya yang terbuka menjadi persoalan. Paradoks keterbukaan. Jadi masyarakat di Jakarta ini kan masyarakat intoleran. Tapi sayangnya mereka juga toleran terhadap intoleransi juga gitu loh. Ini kan problematik. Jadi beberapa kelompok radikal yang di daerah lain itu ditolak karena berpolanya tindakan kekerasan yang mereka ambil gitu. Di sini enggak. Sementara dengan terbitnya Perpu Ormas, pemerintah Provinsi Yogyakarta berkomitmen akan lebih tegas dalam bersikap terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Semua ormas yang maksud dan tujuannya menyimpang dengan undang-undang dan Pancasila harus kita tegakkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Yogyakarta telah memetakan kasus intoleransi di Yogyakarta untuk menangkal tindakan radikalisme. Salah satu yang diawasi adanya Kampung Conglang di perbatasan Sleman yang menolak pementasan wayang. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Saudaraku, kita Indonesia bukan karena pilihanku, melainkan takdirku. Saya Ferry Anggara. Kaulah Savero. Aku Erik Estrada. Saya adalah Ramadhanti. Dan Ulun Hidayanti. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit, perbedaan kepercayaan. Jadi jangan rekap aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk didiamkan. Aduan yang dibiasakan, perlakuan yang dibedakan, itu tidak pernah dibenarkan. seolah menyalahkan sang pencipta keberbedaan. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaum. Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Dengarkan suara di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saatnya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
Kami, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, mengajak kalian semua untuk saling menghormati dan menghargai, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena saya, Kamu, kita